kita akan membahas mengenai glikolisis dan 10 reaksi glikolisis. Glikolisis merupakan proses perubahan glukosa menjadi pirufat. Proses ini secara sederhana dapat dituliskan dengan persamaan reaksi yang tampak di layar. Glukosa ditambah 2 NAD atau nikotinamida adenina dinukleotida ditambah 2 ATP ditambah 2 ADP ditambah 2 fosfat inorganik, maka akan menghasilkan 2 molekul pirufat ditambah 2 NADH dan 4 molekul ATP. Persamaan ini merupakan penyederhanaan. Kita ketahui bahwa glikolisis terdiri dari banyak tahapan reaksi. Detail reaksi glikolisis seperti terlihat di layar ini memiliki banyak tahapan dan cukup kompleks, di mana terdapat kurang lebih total 10 jenis reaksi, tetapi kita bisa mengorganisasikan reaksi ini menjadi 3 tahap besar. Ada yang membaginya menjadi 2 tahap besar, tapi kami lebih senang membaginya menjadi 3 tahap besar. Tahap pertama adalah tahap investasi energi. Di tahap ini, sel akan memberikan energi pada glukosa. Glikolisis sendiri menghasilkan energi, namun pada tahap ini, agar glukosa bisa melepas energi, maka harus diberikan dahulu energi berupa ATP. Tahap investasi energi ini terdiri dari 3 jenis reaksi seperti pada gambar. Setelah mendapatkan energi, maka kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembelahan molekul glukosa menjadi molekul yang lebih kecil. Tahap ini terdiri dari 2 reaksi. Setelahnya, barulah tahap penghasil energi, di mana sel akan mendapatkan keuntungan dari investasi energi yang diberikan sebelumnya. Tahap penghasil energi ini terdiri dari 5 reaksi. Baiklah, ini adalah reaksi pertama dari glikolisis. Di reaksi pertama ini terjadi fosforisasi atau penambahan gugus fosfat. Gugus fosfat yang ditambahkan glukosa membawa energi tinggi karena didapatkan dari hidrolisis ATP. Karena itu, reaksi ini bukan merupakan reaksi 2 arah. Jadi, produk yang dihasilkan berupa glukosa non-fosfat tidak bisa secara spontan kembali melepas fosfat yang ditambahkan kepada dirinya. Tahap pertama ini bermanfaat pertama untuk mencegah glukosa keluar dari sel karena dengan penambahan fosfat ukurannya lebih besar. Kemudian, proses ini juga menyebabkan glukosa lebih reaktif sehingga memudahkan reaksi kimia berikutnya. Lanjut ke reaksi kedua, yaitu isomerasi, di mana glukosa non-fosfat akan dirubah ke bentuk isomer lain, yaitu fruktosa non-fosfat. Isomer artinya molekul yang dengan rumus kimia yang sama namun memiliki struktur yang berbeda. Kita lihat di sini baik glukosa maupun fruktosa memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H12O6. Namun keduanya memiliki bangun struktur yang berbeda. Tampak bahwa glukosa memiliki cincin segi 6 sedangkan fruktosa memiliki bentuk utama cincin segi 5. Reaksi 3. Selanjutnya, kembali terjadi fosforilasi dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bis-fosfat. Reaksi ini juga merupakan reaksi searah, di mana fosfat yang diberikan berupa gugus molekul yang berenergi tinggi. Kita lihat terdapat 2 molekul fosfat di sisi yang berseberangan. Hal ini menyebabkan daya tolak elektrolisis karena fosfat memiliki muatan yang cenderung negatif yang besar, sehingga menjadi tolak-menolak antar 2 gugus. Ini penting untuk menyiapkan reaksi berikutnya. Reaksi keempat merupakan reaksi pembelahan glukosa menjadi 2 molekul yang lebih kecil, yaitu dihidroaseton fosfat yang sesuai namanya memiliki gugus keton, sedangkan satunya lagi berupa gliseraldehid 3-fosfat yang sesuai namanya memiliki gugus aldehid. Nah, untuk reaksi selanjutnya, hanya molekul gliseraldehid 3-fosfat saja yang bisa meneruskan reaksi glikolisis berikutnya. Lanjut ke reaksi kelima, terjadi reaksi dihidroketon fosfat yang harus diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Karena 2 molekul ini merupakan isomer dengan rumus kimia yang sama, maka reaksi perubahan ini merupakan reaksi isomerasi. Lanjut ke reaksi keenam, yang merupakan reaksi redox. Ingat persamaan reaksi kimia sederhana sebelumnya. Di reaksi ini, gliseraldehid 3-fosfat akan dioksidasi dan difosforylasi, sehingga hasil akhirnya adalah terbentuk asam karboksilat dengan 2 fosfat, yaitu molekul 1,3-bifosfat gliserol. Di sini kita yang juga melihat perubahan NAD menjadi NADH. Di sini kita bisa perlihatkan, namun sebelumnya melibatkan air. Oksigen dari air akan membentuk jembatan atom karbon atau asam fosfat. 1 ion diberikan ke NAD dan kemudian dilepaskan ke lingkungan sitosol.
Reaksi ketujuh terjadi despoderelasi, di mana 1 dan 3 bisfogliserat menyumbangkan 1 gugus fosfat berenergi tinggi ke ADP, dengan hasil 3 fosfogliserat dan 1 ATP. Lanjut ke reaksi ke-8. Terjadi pergeseran fosfat dari atom karbon ke-3 ke atom karbon ke-2, sehingga 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Reaksi yang ke-9 merupakan reaksi kondensasi atau pelepasan air, di mana 2 fosfogliserat melepaskan molekul air dan merubah menjadi fosfoenol vifurat. Terakhir, reaksi yang ke-10, fosfat dari enol vifurat akan dilepas ke ADP membentuk virufat sambil menghasilkan ATP. Perlu diketahui, reaksi yang ke-10 ini merupakan reaksi searah, sehingga kecil sekali kemungkinan pirufat kembali menjadi fosfoenol virufat. Sekian video dari kami, terima kasih.